berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh tak terbatas akan kasih-Mu kepada kami semua. Bapa dalam surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk belajar, duduk dengan diam, membuka pintu hati kami, supaya kebenaran firman-Mu sungguh akan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena hari ini kita kembali masuk dalam ruangan ibadah. Setahun sudah kita sampai hampir lupa kondisi atau space di dalam ruangan ibadah ini. Tetapi sejak kita masuk, kembali kita kagum kepada Tuhan semua karena kasih karunia-Nya. Semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan kembali saudara dan saya ada di dalam gedung gereja ini dengan renovasi secara besar-besaran, ya. Dan kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita lewat Pastor Ben untuk kita bisa menggunakannya. Saya berharap saudara kagum kepada Tuhan. Setahun lewat kita diasingkan, bukan hanya kita, hampir semua gereja-gereja, tetapi secara khusus kita Rancho Evangelical Church, kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah di park hampir 7 bulan, online hampir 3 bulan, dan hari ini kita kembali ada di Bait Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan special service, pentahbisan para deacon, juga peneguhan pengurus REC. Lewat dukungan doa, Bapak Ibu Saudara, persiapan demi persiapan tengah dilakukan. Baik lewat approaching, one-on-one, pertemuan, by phone, atau setiap kali kita ketemu, ada pembinaan yang kita lakukan. Dan saudara, tentunya saya selaku gembala di REC ini tidak asal-asalan memilih, tidak asal-asalan mengusulkan kepada teman-teman semua, kepada pengurus lama, tanpa saya memperhatikan karakter demi karakter, tanpa saya memperhatikan kecakapan mereka dalam melayani Tuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya berharap semua orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengurus REC itu dapat melaksanakan tugas-tugas fungsionalnya. Kalau minggu depan saudara, kita akan di-equip, kita akan dilengkapi lewat firman Tuhan. Pendeta Dr. Franz Tamaro, pasti ada banyak istilah-istilah akademis yang akan kita dengar, ya. Tugas fungsional atau dikatakan dapat memenuhi secara organisatoris, secara struktural, secara organisasi, ya, mereka yang akan ditetapkan dalam jabatan pelayanannya mulai minggu depan 7 Maret 2021. Dan saya menghimbau REC Family, jangan putus-putusnya dukungan doa, ya, your support. Harapan kita semua selaku anggota tubuh Kristus Rancho Evangelical Church, harapan kita supaya mereka yang ditetapkan akan memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menyandang gelar diakon, menyandang gelar para koordinator di bidang pelayanannya masing-masing, atau hanya sekedar gagah-gagahan semata-mata. Saudara, perlu kita ingat, gelar pendeta, gelar elder
gelar para diakon, jabatan para koordinator, termasuk semua jemaat, itu bukan soal harga diri, bukan soal martabat, bukan soal prestise, tetapi jabatan pelayanan itu soal tanggung jawab moral pelayanan kepada jemaat, khususnya RIC. Tanggung jawab moral pelayanan terutama kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja ini. Allah sang pemberi kehidupan kepada kita semua. Jadi bukan hanya untuk wah sekarang aku majelis, wah sekarang aku pengurus gereja. Bukannya sekedar untuk gagah-gagahan seperti itu, tapi lebih dalam lagi tanggung jawab moral kita kepada jemaat yang kita layani, terutama kepada Tuhan Allah, sang pemberi kehidupan. Vokal grup kaum pria, lagu favoritnya, hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang beri kehidupan kepada saudara? Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menetapkan para deacons, para pengurus, para koordinator, dan menetapkan saudara semua sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus RIC ini. Mari kita akan dukung mereka supaya mereka bisa melayani dengan baik, dan akhirnya lewat iman mereka, dikatakan di dalam 1 Timotius 3, lewat iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara, saya ingin bacakan bagian Alkitab itu di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat pasal 3 ayat 1 sampai 16. Oke. Jangan terlalu percaya kepada alat-alat teknologi, langsung baca ini. Oke. Bisa pinjam 1 Timotius pasal yang ketiga. Iya, thank you. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-7, 1 Timotius 3, itu syarat-syarat bagi penilik jemaat. Penilik jemaat di sini ditafsirkan adalah pendeta penatua. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 13, ini yang more spesifik buat kita, ya, dan termasuk para pengurus. Syarat-syaratnya sama dengan penilik jemaat atau pendeta. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat gelar jabatan pelayanan tersebut sifatnya, apa istilah akademisnya itu, kristokasi. Artinya ini jabatan dikasih dari Kristus sendiri. Jabatan ini berasal dari Tuhan Yesus sang kepala gereja ini. Memang
lewat simbol yang akan saudara dan saya ikuti dan perhatikan minggu depan. Ada para pendeta yang akan datang, at least dari Corona. Ada Pastor Tamaro dan juga saya. Ada para penatua, ada para diakon. Mereka akan memberikan penumpangan tangan. Tetap kita jaga protokol kesehatan, ya, social distancing, supaya di sini nggak terlalu crowded. Tapi itu menjadi simbol bahwa orang-orang ini ditetapkan oleh Tuhan dan kita akan teguhkan mereka, kita akan tahbiskan mereka menerima gelar jabatan pelayanan yang berasal dari Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri yang menetapkan mereka untuk memenuhi tugas-tugas fungsionalnya dan juga memenuhi secara organisasi struktural di dalam tubuh Kristus ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi sekilas saudara baca syarat-syaratnya, memang nobody perfect. Kalau kita cari-cari cacat celahnya akan ketemu. Tapi sekali lagi, you trust me as your pastor. Kalau tadi di introduction saya tidak akan gegabah dan tidak akan asal-asalan, walaupun mungkin satu saat, bukan di sini, tapi di sono atau sebelumnya, saya kecolongan. As a human being, mata saya hanya dua, telinga saya hanya dua. Asisten saya forever, my wife. Kami berusaha untuk berdoa. Kami berusaha untuk approach pribadi demi pribadi yang hatinya terbuka untuk menerima jabatan pelayanan. Sekali lagi, ini jabatan pelayanan, tugas fungsional. Pelayanannya di bidang pelayanan khusus atau di bidang pelayanan umum. Bukan pelayanannya secara khusus. Pelayanannya secara umum, bukan orangnya khusus, bukan orangnya dijadikan, ditempatkan derajat lebih tinggi daripada yang lain. No. Malah kalau saya ingat keluar dari mulut saya, menjadi diakon itu menjadi jongos, menjadi dulos, menjadi pelayan. Tadi pembacaan firman Tuhan, siapa di antara kalian yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayanmu, menjadi hambamu. Bapak Ibu Saudara, REC Family, memang kita menyadari di luar sana yang namanya manusia, mungkin termasuk kita, walaupun kita nggak frontal, walaupun kita nggak vokal, tetapi kita sebagai manusia yang telah berdosa, tendensi kita ingin memiliki kuasa yang sebenarnya itu bukan milik kita, itu bukan hak kita. Kecenderungan kita sebagai manusia yang telah berdosa pengen berkuasa. Ingat apa yang dikatakan ular kepada Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Tipu muslihat siasat si iblis pertama kali, dia twist perkataan firman Allah. Allah katakan jangan engkau makan, jangan engkau sentuh. Ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis dia twist dikit. Tuhan Allah tahu, makanya kenapa dia larang? Karena ketika kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Mirip-mirip kan kedengarannya kan? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis tahu caranya untuk menipu kita. Oleh sebab itu, jemaat REC yang diberkati oleh Tuhan di zaman now ini juga ada manusia-manusia di luar sana
yang ingin menjadi seperti Allah. Mereka haus akan kekuasaan. Kita perhatikan, anak Allah, Yesus namanya, Allah yang sejati, yang memiliki kuasa melampaui segala sesuatu. Dia hanya merasa haus untuk melakukan kehendak Bapanya di surga. Ini ironis sekali dengan kita manusia yang di luar sana. Ada banyak manusia yang tidak mampu ingin jadi raja. Sedangkan Kristus yang Maha Kuasa, dia rela mau jadi hamba. Dalam pembacaan hari ini, ibu-ibu, it's normal. Siapa sih yang gak mau anak-anaknya diangkat? Siapa sih yang gak mau ibu-ibu kalau anak-anaknya dipromote? Ibunya si Yohanes dengan Yakobus, dia minta sesuatu kepada Yesus. Karena dia sebagai seorang ibu merasa ini sacrifice anak-anakku luar biasa. Sampai kadang-kadang gak di rumah. Kalau saya ingat akan perkara ini, saya dengan ibu, dengan istri waktu zaman remaja, sebelum ke sekolah kita mampir di gereja, Biston pagi ikutan. Pulang sekolah ngumpul lagi di gereja, saudara, buat PR sama-sama atau ambil gitar kita nyanyi. Pulang ke rumah rada sore, seringkali terdengar oleh telinga saya dan ibu juga, oleh orang tua khususnya mamanya, lu udah aja bawa guling bantal ke gereja, gak usah pulang. Kira-kira kayak gini si Yakobus dengan Yohanes. Makanya ibunya datang kucuk-kucuk kepada Yesus dan minta. Kata Yesus, apa maunya? Ya, kalau boleh, tempatkanlah anakku Yakobus di sebelah kananmu nanti, dan Yohanes di sebelah kirimu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa yang namanya mama, yang namanya ibu, segala sesuatu terus dia perjuangkan untuk anak-anaknya. Finally, permintaan itu dia sampaikan. Tapi sebetulnya sih salah satu penafsir mengatakan ini idenya anak-anaknya, nyuruh ibunya untuk sampaikan kepada Yesus. Ya, ini idenya anak-anak yang merasa sacrifice-nya udah terlalu banyak, apalagi di-compare dengan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan kayaknya lebih cepat daripada teman-teman atau murid-muridnya yang lain. Jadi mereka merasa berani untuk meminta posisi kepada Yesus satu saat. Karena mereka anggapan Yesus akan segera bertahta di Yerusalem dunia. Jadi itu pikiran mereka. Jadi sebetulnya walaupun mereka adalah murid-murid Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau tahta Yesus itu ada di sorga, bukan di Yerusalem dunia. Walaupun mereka menjadi murid-murid Yesus, mereka tidak mengerti meskipun Yesus telah berkali-kali memberitakan, mengajarkan bahwa jalan menuju tahta di sorga itu harus melalui salib. Tetapi mereka tetap ngomong. Mereka on. Mereka tetap gak bisa menangkap. Mereka hanya menganggap Yesus akan segera bertahta di Yerusalem dunia ini. Makanya Yesus mengingatkan kembali kepada mereka, sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapat kemuliaan, dia harus rela direndahkan dulu. Makanya Yesus bertanya kepada mereka, kepada Yakobus, kepada Yohanes, apakah kalian siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan? Cawan di sini dimaksudkan adalah penderitaan Kristus. Cawan yang pahit di sini artinya penderitaan yang dialami Yesus, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib. Apakah mereka sanggup? Saudara tadi ikuti pembacaan bertanggapan. Yakobus dengan Yohanes dengan yakin mereka menjawab bahwa mereka dapat. Wow, punya keberanian
untuk menjawab, ya kami dapat. Yesus katakan sekali lagi, setiap orang yang mau mengikuti Dia, mereka harus minum cawan yang sama dengan Yesus. Tetapi di sini saudara, saya ingin mengajar dan memberitahukan kepada saudara, ini bukan berarti mereka secara otomatis akan mendapatkan posisi di sebelah kanan Yesus atau di sebelah kiri Yesus. Alkitab dengan jelas itu otoritas penuh dari Bapa kita di surga kepada siapa Dia akan memberikannya. Sekali lagi, masalah posisi di sebelah kanan dan kiri Yesus itu tidak tergantung berapa banyak sacrifice, pengorbanan yang engkau sudah berikan kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak penderitaan yang engkau alami di dunia ini, itu akan menentukan posisimu di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus? Nah, 100% itu otoritas penuh dari Bapa kita di surga. Dia yang punya hak untuk memberikan kepada siapa yang patut mendapatkannya. Mereka yang dipilih oleh Bapa sendiri, bukan berdasarkan mana yang lebih banyak menderita. Mereka dipilih berdasarkan anugerah Bapa sorgawi. Jadi Bapa akan memberikan kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi seseorang. Bapa di surga akan memilih berdasarkan kasih karunia-Nya. Allah akan memberikan posisi itu berdasarkan keadilan, berdasarkan akan kebenaran yang melampaui cara kita berpikir. Ukuran keadilan kita, ukuran kebenaran kita itu nggak sama dengan yang Allah gunakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pun bisa spontan, wah, apa ternyata mungkin kelilipan matanya. Jangan dia, bukan dia. Sekali lagi, cara kita mengukur, cara kita dengan adil dan menyatakan kebenaran, itu nggak sama dengan yang Tuhan gunakan untuk memberikan posisi di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus ketika kita akan ada di surga. Itu hak penuh Bapa kita di surga. Namun pelajaran yang patut saya dan saudara simak bersama-sama. Yesus mengatakan setiap pengikutnya pasti akan menerima cawan penderitaan. Mulai minggu depan, para diakon, para koordinator, starting next week, setelah diteguhkan, setelah ditabiskan, kalau menyimak akan firman Tuhan hari ini, mereka akan mulai menerima dan mengalami penderitaan demi penderitaan. Dicemooh, dicaci maki, mungkin gak langsung, tapi ya dibuat matanya ngerol gitu saudara. Kalau kita tahu kan begitu ngomong dengan orang tuh matanya ngerol banget. Siap-siaplah. Karena ini firman Tuhan sudah katakan, setiap pengikut Allah, setiap pengikutku kata Yesus, kalian harus minum cawanku. Harus melewati penderitaan. Harus mengalami kesusahan demi kesusahan. Tapi saya berharap setelah khotbah hari ini, gak ada satu orang pun calon pengurus dan diakon datang kepada saya cancel. Saya gak siap. Saya gak mau. Saya gak mau menderita. Saya gak dapat minum cawan penderitaan Yesus. Saudara, dalam nama Yesus, saya berdoa supaya tidak ada satu orang pun malah menjadi mundur dan takut. Tapi sebaliknya, ini kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Karena satu saat Tuhan
akan cabut nafas dari kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ke-10 murid-muridnya marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena dua orang ini begitu berani meminta posisi kepada Yesus. Kenapa mereka marah, saudara? Jelas, karena mereka juga ingin posisi itu. Tapi mereka tidak berani meminta. Ini reason mereka marah. Berani sekali Yakobus dan Yohanes meminta tentang masalah posisi, yang membuat mereka marah karena mereka sebenarnya punya desire, punya keinginan, punya gairah menjadi orang yang terbesar seperti Yakobus dan Yohanes. Saudara, rupanya ini ke-10 orang termasuk 2 orang tersebut, mereka masih punya cara berpikir seperti dunia berpikir. Makanya Tuhan Yesus kasih pengajaran untuk ubah paradigma mereka, untuk ubah cara mereka berpikir. Tuhan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati adalah gembala yang rela merendahkan dirinya. Pemimpin yang sejati adalah gembala yang rela untuk menderita. Gembala yang rela untuk menjadi pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Nah, kira-kira siapa yang sanggup menjalani konsep ini? Nobody. Hanya Yesus yang sanggup. Makanya Yesus memerintahkan para murid-muridnya, teladani aku. Saya suka sekali dengan motonya Paulus. Ikutlah aku, teladanilah aku, karena aku meneladani Yesus. Paulus sendiri, dia gak sanggup. Dia meneladani Yesus. Tapi dengan iman, dia berani katakan kepada gereja-gereja dimanapun juga, kepada anak-anak asuhnya, kepada anak-anak didikan rohaninya, ikuti aku, teladani aku, karena aku meneladani Yesus. Jadi yang sanggup menjalani konsep ini hanya Yesus. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk meneladani dia. Ini konsep pemimpin yang sejati. Jadi seorang pemimpin harus rela menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi orang yang besar, terkemuka, dia harus rela menjadi yang terkecil. Siapa yang mau tahta tertinggi, dia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Hanya satu contohnya, Yesus. Yesus dia punya tahta kemuliaan di surga, namun dia mau dan rela turun sampai ke bukit Kalvari untuk disalibkan. Inilah contoh seorang pemimpin yang sejati, mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Pemimpin yang sejati, yaitu dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pertanyaannya berikutnya, siapa yang berhak untuk mengajarkan seperti yang Yesus telah ajarkan? Nobody, kecuali Yesus. Kita semua bisa mengajarkan akan hal ini, tapi Yesus di sini, dia menjadi teladan. Dia memberikan contoh yang nyata kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tahtanya di sorga, tapi dia rela dimatikan di bukit Kalvari. Tahtanya mengatasi para malaikat, tetapi dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan dari seorang pemimpin yang sejati kecuali Yesus. Ini penekanan saya. Seorang pemimpin yang sejati di tengah-tengah arus Yesus. Bukan kita. Gak ada satupun yang perfect untuk diteladani. Mari kita akan meneladani sang kepala gereja RIC ini. Yesus namanya.
yang telah turun, dia yang mempunyai segalanya, tapi dia rela untuk mati di kayu salib. Ini pemimpin yang teragung, yang terbesar di sepanjang sejarah dunia ini. Karena dia rela merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, hal yang perlu kita renungkan sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya minggu depan Pak Tamar akan lebih jelas lagi untuk melengkapi kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana kita berfungsi satu dengan yang lain, memenuhi, saling melengkapi satu sama lain. Dan saya berpikir ini kesempatan buat saya untuk menabur benih firman Tuhan, supaya match dengan apa yang akan kalian dengar dari seorang pengajar, seorang profesor, seorang doktor ya di bidang akademis teologi. Dan biarlah apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar akan memberikan satu explanation yang sangat sederhana. Jabatan pelayanan yang akan kalian terima mulai minggu depan, itu jabatan yang berasal dari Kristus sendiri. Dan Kristus sudah melihat, sudah berbisik, sudah mempersiapkan lewat teman-teman, khususnya lewat pendeta saudara. Dan so far, saudara semua bersedia, bahkan sudah menyusun proposal, nyusun program demi program, ya ada yang sudah menjalankannya. Wow, amazing. Dan kita lihat bersama-sama, tanpa your prayer support, REC Family, mereka tidak akan bisa melakukan setiap program yang sudah mereka susun. Tanpa your support, REC Family, mereka akan stuck. Jadi sekali lagi, minggu depan ketika kita menyaksikan pentabisan dan peneguhan pengurus, ini membuktikan bahwa gereja Rancho Evangelical membutuhkan pribadi-pribadi tertentu yang secara terus-menerus komit, yang secara terus-menerus bertanggung jawab secara moral kepada jemaatnya dan juga kepada Tuhan untuk melakukan tugas di bidang pelayanannya masing-masing. Bukan kalian ditempatkan derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Please, sekali lagi saya katakan, bukan untuk purpose itu. We are equal before God. Hanya secara fungsi kita berbeda. Sekali lagi saya katakan, dengan kalian memangku jabatan diakon, memangku jabatan sebagai koordinator, bukan berarti posisimu lebih tinggi daripada yang lain. No, sekali lagi, no. Tapi hanya secara fungsional di bidang pelayanan yang kau terima, itu kau lakukan. Clear? Saya berharap ini tegas sekali, sehingga tidak akan muncul bisikan-bisikan seperti kepada ke-10 orang murid pada marah semua. Karena salah cara berpikir mereka. REC beda dengan cara pemimpin-pemimpin di luar sana. Pemimpin-pemimpin dunia yang ada di dunia ini, biasanya siapa yang ingin jadi pemimpin, dia melakukan apa yang perlu, pokoknya sampai dia terpilih. Dia nggak pernah untuk merencanakan apapun kecuali merencanakan segala sesuatu untuk menang dalam pemilihan. That's it. Itu pemilihan di luar sana. Tapi REC beda banget. Nggak ada satu orang pun dari calon diakon dengan para pengurus datang kepada pendeta, Pak Ramdan, tempatkan saya lah di bidang itu. Nggak ada satupun. Jujur, I have to be honest with you. Nggak ada satupun yang menyodorkan diri dan menawarkan. Pure. Tuhan kasih hikmat. Pure, 4 tahun sudah saya melayani di REC ini. Tuhan bisikan sesuatu. Dan saya approach satu persatu. Ada orang-orang yang kaget, why? Kenapa saya? Kenapa aku? Saya bilang, saya juga nggak tahu.
Singkat cerita, akhirnya semua orang bersedia. Nah, jemaat yang berbahagia, jemaat yang luar biasa spiritnya, karena sesuai dengan tema kita 2021 RIC, move forward with a new spirit. Yuk, dengan semangat yang baru kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Cuma jangan asal melakukan apa yang kau mau. Mari kita sama-sama duduk dengan diam, menghampiri kakinya Yesus, supaya kita boleh mengerti isi hati Yesus. Kita hanya ingin dengar apa yang Tuhan mau lakukan di RIC ini, lewat ladang Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi walaupun proposalmu begitu rapi, struktural, tapi kalau kata Tuhan itu maunya kamu, akan gagal. Kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, mari kita bergandengan tangan, RIC Family, kita akan terus dengan spirit yang baru. Kita akan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan meneladani Yesus, agar saudara dan saya dapat menjalankan persis seperti apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, yaitu apa? Kerelaan untuk menjadi hamba. Seorang pemimpin dipanggil untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Pemimpin harus rela menjadi rendah, menjadi hamba. Can you imagine kalau setiap anggota tubuh Kristus ini saling rela untuk melayani, saling rela untuk menolong satu dengan yang lain? Wow, luar biasa. Dan itu harapan kita dengan spirit yang baru di tahun 2021 ini. Kita rela untuk menjadi hamba. Dan yang terakhir, kita rela untuk mengarahkan orang-orang lain yang kita pimpin melihat kebenaran Yesus Kristus. Ini tugas kita semua. Mungkin 4 tahun ke depan kita belum bisa melihat mereka menjadi pengikut Kristus yang sungguhan. Sekali lagi, pengurus, para diaken, mungkin 4 tahun ke depan kita belum bisa melihat orang-orang yang kita pimpin menjadi para pengikut Kristus yang sungguh-sungguh militan. It's okay, karena itu bukan hak kita. Kita hanya bisa menabur. Yang bisa menumbuhkan dan berhak menumbuhkannya hanya Yesus. But at least saudara dan saya berusaha untuk mengarahkan mereka yang kita pimpin untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran dari Yesus Kristus. That's it. 4 tahun sudah saya melayani di RIC ini. Saya percaya atas perjuangan Bapak Ibu Saudara, atas your prayer support, saya masih bisa berada di belakang mimbar ini. Dan mulai minggu depan, mari 4 tahun ke depan kita tanamkan yang namanya kebenaran Yesus Kristus untuk ditegakkan di RIC ini. Dan kita akan menjadi sebuah gereja yang makin menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan di hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh akan menguatkan dan mempersiapkan para pengurus, para calon deacon, dan juga seluruh jemaat RIC untuk kita melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani dunia. Ini misinya Yesus yang harus kita jalankan lewat RIC. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami berdoa Tuhan Yesus, apa yang sudah keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini, sungguh Tuhan ubah jadi berkat, jadi kebenaran yang berasal daripada Alkitab, dan itu menjadi modal rohani khususnya buat kami sebagai tubuh Kristus RIC, khususnya buat para deacon dan juga para pengurus RIC, biar mereka boleh menyimak
apa yang sudah diberitakan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sempurnakan apa yang sudah kami dengar. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.